Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Diki Utara Ramadan. Saya Najwa Zara. Kami akan mewawancarai narasumber yang akan diwawancarai oleh teman saya. Selamat malam. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu dari narasumber saya. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Raden Diki Utara Ramadan dari kampus Unpang Victor dan Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya akan memperkenalkan narasumber saya. Jadi nama saya Rizky Asanda Pratama, saya dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dan saya mengambil program studi hubungan internasional S1. Tema dari wawancara ini yaitu mahasiswa Mustopo yang mengikuti kegiatan acara kedutaan Belanda yang membahas peran anak muda dalam keamanan internasional. Oke, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mengapa Anda mengikuti acara tersebut? Alasan saya mengikuti acara tersebut karena saya kan di program studi HI nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi saya mengikuti acara tersebut karena memang saya tertarik dan juga apalagi itu kan di kedutaan besar Belanda. Oke, jadi itu alasan saya mengapa saya mengikuti acara. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Apa sih topik yang dibahas di acara tersebut? Jujur acara ini udah lama banget ya, udah hitungannya mungkin hampir 2 minggu 3 minggu, tapi ini yang saya ingat dalam acara itu kita membahas tentang keamanan internasional yang dimana itu lebih fokus kepada keamanan non militer gitu. Salah satu contohnya yang paling sering dibahas itu adalah ketidaksetaraan gender. Itu sih yang lebih sering dibahas dalam acara tersebut. Ini yang saya ingat saja. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan ketiga. Di acara itu, apakah narasumber atau moderator memakai bahasa Inggris atau tetap memakai bahasa Inggris? Kalau untuk narasumber, karena ada narasumbernya kan ada 3. Duanya itu berasal dari Filipina, yang satunya itu berasal dari Indonesia. Jadi karena narasumbernya itu dominannya itu ada di orang Filipina, jadi narasumber semuanya jelas memakai bahasa Inggris dalam mempresentasikan PPT mereka untuk ditunjukkan kepada audiens. Dan juga untuk moderatornya sih orang Belanda ya. Jadi dia seingat saya itu dia berbicara dalam dua bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu sih yang bisa saya sampaikan sih dengan pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan keempat. Apa sih manfaat Anda mengikuti acara kedutaan Belanda yang membahas peran anak muda dalam keamanan internasional? Yang jelas itu karena acaranya saya dapat dari kaprodi saya yang diteruskan sama akademi saya. Itu yang bisa saya dapatkan yang jelas yang pertama itu penambahan wawasan untuk anak HI ini sangat berguna sekali gitu ya. Dan juga yang kedua itu saya bisa mengetahui kondisi global dalam bidang pertahanan non militer gitu. Terutama ketidaksetaraan gender yang biasa kita lihat di publik kan gitu. Contohnya kalau saya beri contoh nih satu, contohnya kita cowok nih, kita naik busway duduk gitu kan, tapi ada nih cewek yang manja gitu, dia kayak egois gitu, dia kayak iri dengan cowok yang duduk di tempat duduk itu. Bahkan yang lebih parahnya, saking dia nggak terimanya, dia viralin itu cowok. Sedangkan kan si cowok kan juga namanya manusia kan juga butuh duduk kan, juga butuh istirahat. Salah satu contohnya itu yang dibahas dalam acara tersebut. Oke, kita sekarang ke pertanyaan kelima. Bagaimana perasaan Anda mengikuti acara tersebut? Yang jelas senang ya, karena ya balik lagi tadi itu kan acara yang berhubungan dengan kuliah umum gitu ya, dan juga menambah wawasan. Dan
saya tuh ada satu momen yang saya ingin ceritakan gitu ya. Pada saat sebelum acara dimulai, kita kan ada yang namanya sesi tebak-tebakan yang hubungan dengan kebudayaan Belanda gitu, mulai dari gaya hidupnya orang Belanda, terus apa ya, pertanyaan yang hubungan dengan geografisnya Belanda gitu dan sebagainya. Di situ saya sangat senang karena saya bisa menjawab semua teka-teki tersebut hingga akhirnya saya mendapat souvenir dari kedutaan Belanda yang ya saya lupa sih dapatnya apa aja sih, soalnya agak ribet juga gitu. Pokoknya saya dapat souvenir yang jelas utamanya itu saya dapat kartu flash sama tumbler. Oke, selanjutnya kita pertanyaan ke-6. Kira-kira acara ini ada nggak sih acara lain yang Anda ikuti seperti seminar ini? Kebetulan baru hari kemarin ya, saya bukan diundang sih, saya diajak sama kapolri saya untuk ikut mengunjungi Kemenko Polhukam ya. Ini berbeda nih seminarnya, kan kalau seminar yang tadi Anda bahas kan itu seminarnya biasa gitu, Pak peserta kumpulin. Nah kalau ini kita benar-benar mahasiswa dibuat seperti konferensi gitu. Jadi saya sama teman saya sama kakak tingkat saya itu untuk layaknya kayak anggota DPR. Jadi di situ kita membahas tentang keamanan maritim Indonesia, bukan Indonesia sih, keamanan maritim di ASEAN, karena kan itu hubungan dengan ASEAN gitu. Pada waktu itu acaranya itu ya biasa lah, jadi ada narasumber itu saya lupa namanya, cuman yang jelas dia itu asisten deputinya Kemenpolhukam gitu ya. Di situ benar-benar membahas tentang keamanan maritim yang ada di ASEAN gitu. Dan saya juga kalau saya ingat ya, itu saya dapat souvenir juga dapat. Dan ini saya dapat souvenir itu lebih gampang dibandingkan sebelumnya, karena saya cuman modal bertanya saja itu udah bisa dapat souvenir itu. Bahkan apalagi kan itu kan juga ya, kita di seminar tapi ikutnya seperti konferensi gitu, itu bagi saya lumayan menantang untuk saya bisa baca sedikit juga gitu pada saat itu. Jadi intinya itu sih yang acara terakhir saya selain acara yang di kedutaan Belanda. Itu aja sih. Baik. Oke, dengan begitu berarti Anda di masa kuliah ini akan sering mengikuti acara-acara seminar yang berhubungan dengan politik. Sebenarnya sih enggak ya, enggak juga sih. Soalnya apa ya? Saya juga harus bisa menakar jadwal dispensasi, bukan jadwal sih, takaran dispensasi saya gitu. Soalnya kan saya nih kuliah di Mustopo itu yang saya tahu ya, itu presensi kehadiran saya di kelas itu benar-benar diperhatikan itu. Sehingga untuk mengikuti acara-acara seminar seperti itu saya harus melihat jadwalnya terlebih dahulu gitu, kapan, di mana, dan sampai jam berapa gitu. Nah kalau misalkan itu ternyata dipakai di jadwal kuliah, saya juga harus melihat dulu ini acaranya kira-kira penting banget gak sih gitu. Kalau misalkan acaranya nggak terlalu penting ya, cuman kayak seminar yang kayak di kedutaan Belanda, bagi saya itu agak kurang penting ya, bagi saya. Gimana ya? Ya saya nggak ikut gitu. Dan itu juga sebenarnya tergantung hari itu. Kalau misalkan kayak kemarin Kemenko Polhukam sama kedutaan Belanda itu sama-sama di hari Kamis. Cuman saya bisa menakar, oh ya udah dah, saya 2 kali aja gitu dalam hari Kamis. Jadi intinya nanti kalau misalkan itu datang di hari yang sama, di hari Kamis ya saya nggak ikut gitu. Jadi pada kesimpulannya ya intinya saya melihat jadwal kuliah dulu gitu. Jadi saya bisa hitung apakah saya bisa ikut atau tidak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik. Oke, sekian dari wawancara saya dan terima kasih untuk narasumber sudah bisa mau menjelaskan pengalamannya untuk yang diikuti di acara tersebut. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama.